Pertanyaannya, benarkah Salafi Wahabi bikinan Yahudi? Baik, kalau yang benar bikinan Yahudi itu malah museum yang ada di Minahasa. Salaf atau taklim salaf yang saya tahu itu adalah gerakan dari orang-orang yang punya kepedulian untuk menyampaikan dakwah Islam, dan yang saya tahu tidak diorganisir di laut. Ayo. Hasilnya jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Nah, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mereview lagi Ustadz Mujaman terkait dengan pertanyaan apakah Salafi itu produk atau buatan Yahudi. Nah, ini beliau yang akan menjawab dari Muhammadiyah terkait dengan pertanyaan yang memang dinisbatkan kepada Salafi. Dan memang seperti itu sahabat Lampai Channel, kita melihat orang-orang yang benci dengan dakwah Salafiyah, dakwah tauhid yang mengajak kepada ifradullah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, itu karena memang di salaf itu tidak tanggung-tanggung, memang mengatakan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil, tanpa melihat tendensi-tendensi tertentu. Tidak ada tendensi jangan sampai begini dan jangan sampai orang lari dari saya mengikuti kami. Tidak seperti itu, karena mereka tidak memperdulikan bahwa banyak pengikut adapun tidak, itu tidak ada urusan. Yang penting menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, walaupun orang itu lari, karena itu hidayah. Ya, hidayah itu memang mahal, bukan karena kita harus berdakwah, jangan kita bikin nanti orang lari. Tidak, karena para nabi itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada yang pengikutnya hanya segelintir orang, ada yang 1 sampai 3, ada bahkan yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya, karena mereka mengajarkan tauhid. Seperti, dan orang-orang yang mengajarkan kepada tauhid biasa pasti akan dibenci. Nah, di sini sahabat Lampai Channel, bagaimana kita akan mendengarkan jawaban indah dari Ustadz Mujiman terkait dengan apakah Salafi itu produk Yahudi. Dan memang saya di komentar-komentar di bawah itu biasanya ya ada satu itu yang banyak dia mengatakan, katanya saya adalah antek Yahudi, produk Yahudi, Wahabit produk Yahudi. Ya, tidak bisa digubris. Ya, karena bahwa di situ dia tantang kami, mana itu datangkan dalil tentang dalil Rasulullah SAW membagi tauhid menjadi 3. Makanya kami balik juga, datangkanlah dalil bahwa Rasulullah SAW bersabda sifat Allah itu ada 20. Ya, jadi kita setelah itu kami tidak gubris, banyak sekali komentar itu tidak bisa datangkan. Yang paling kita akan membahas kita akan menanggapi sampah seperti itu ya. Ayo kita lihat di sini sahabat Lampai Channel, kita tidak berpanjang lebar, antum saksikan. Hayat. Baik, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya, benarkah Salafi Wahabi bikinan Yahudi? Baik, kalau yang benar bikinan Yahudi itu malah museum yang ada di Minahasa. Ada museum Yahudi di sana. Tapi kalau tadi yang disebut adalah salaf atau taklim salaf, yang saya tahu itu adalah gerakan dari orang-orang yang punya kepedulian untuk menyampaikan dakwah Islam, dan yang saya tahu tidak diorganisir. Jadi yang saya tahu tidak diorganisir, maka tidak ada pimpinan pusat, tidak ada pimpinan wilayah, tidak ada pimpinan
daerah, tidak ada pimpinan cabang, tidak ada pimpinan ranting. Karena mereka adalah orang-orang yang dia belajar di Timur Tengah, kemudian ketika pulang membuat pesantren, ketika pulang kemudian mengisi majelis taklim atau membuka kajian-kajian keislaman, atau mereka kemudian membuat artikel-artikel ilmiah atau membuat channel YouTube. Itu semua adalah panggilan hati nurani masing-masing. Karena manhaj salaf itu ada bukan diorganisir, tapi itu karena belajar, kemudian ketika mereka belajar hendak menyampaikan ilmu tersebut kepada masyarakat. Jadi kalau tadi disebut sebagai gerakan bikinan Yahudi, maka kalau gerakan itu harus bisa dikendalikan. Ada pimpinannya, ada cabangnya, kalau perlu ada kantornya. Baik tanzimnya itu, organisasinya itu terbuka, atau tanzim siri, organisasi rahasia, itu pasti ada pimpinannya, ada tokoh-tokohnya. Sementara yang kita ketahui tentang gerakan salaf itu tidak seperti itu, tetapi lebih kepada siapa saja mereka, orang-orang yang ingin menyampaikan ilmu-ilmu keislaman kepada masyarakat, yang bisa jadi mereka punya latar belakang yang berbeda, latar belakang suku yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang mazhab yang berbeda. Jadi tidak seperti yang dibayangkan orang bahwasanya salafi itu adalah organisasi. Bukan. Manhaj salaf itu bisa ada di mana saja. Dia ada di mana saja. Kalau itu berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan yang dipahami oleh para salafus soleh, dia di mana saja, maka itu adalah salaf. Nah, itu adalah salaf. Maksudnya mengikuti para salafus soleh. Dan bisa saja sesama orang-orang yang menginginkan mengikuti salaf itu punya pendapat yang berbeda, karena punya latar belakang mazhab yang berbeda, atau punya latar belakang guru yang berbeda. Karena memang tidak ada acuan khusus atau panduan khusus dari salafi, itu tidak ada panduan khusus harus satu seperti ini, dua seperti ini, tiga seperti ini. Berbeda dengan organisasi. Kalau organisasi kan ada pakemnya. Nah, pakem 1, pakem 2, setiap anggota harap begini-begini, setiap anggota diwajibkan begini begitu. Sementara kalau gerakan salaf tidak seperti itu. Mereka adalah panggilan hati nurani untuk menyampaikan kitab-kitab para ulama, untuk menyampaikan apa yang di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kitab-kitab yang diwariskan oleh para ulama, disampaikan kepada masyarakat. Bisa saja ada yang menyampaikan dengan pandangan madhab Syafi'i, ada yang dengan pandangan madhab Hambali, ada yang dengan pandangan madhab yang lain yang bisa jadi berbeda. Ada yang dengan pandangan para muhaddisin, para ahli hadis, ada yang dengan pandangan para fuqaha, sehingga bisa berbeda satu sama lain. Tetapi pada prinsipnya mereka semua punya keinginan yang sama untuk syiar Islam, untuk menyampaikan agama ini, untuk mencerdaskan umat. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah benar bikinan Yahudi, wallahu alam, saya tidak tahu. Insya Allah tuduhan tersebut tidak benar. Karena kalau memang itu adalah organisasi atau gerakan, maka tentu ada
pimpinan-pimpinannya, ada penggerak-penggeraknya, ada cabang-cabangnya, ada kantornya. Sementara tidak kita temukan kantornya, bahkan tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Ada enggak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM? Nah, tidak ada di Kementerian Hukum dan HAM, dan tidak terdaftar organisasi yang namanya Salafi, itu tidak ada, tidak terdaftar. Dan tidak diketahui pimpinannya siapa, itu tidak ada. Tidak ada. Kalau satu gerakan yang didanai itu butuh pimpinan yang menyampaikan ke di bawahnya lagi, menyampaikan ke bawahnya lagi, mulai dari pimpinan teratas sampai jaringan sel yang paling kecil, itu informasi bisa sampai. Tetapi kalau gerakan salaf bisa jadi alumni dari Yaman, alumni dari Madinah, alumni dari Mekah, itu punya pandangan yang berbeda. Itu karena memang gerakan salaf pada umumnya adalah panggilan hati nurani untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat, untuk menyampaikan ajaran dari Rasulullah SAW, berusaha untuk menyampaikan dengan pemahaman para salafus soleh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka juga menggunakan pandangan para ulama. Maka tidak benar kalau ada yang menyebutkan bahwa manhaj salaf itu tidak memakai pendapat ulama, hanya Quran hadis saja. Itu tidak benar. Jadi manhaj salaf itu juga ada yang madhab Hambali, ada yang madhab Syafi'i, bahkan ada yang lintas madhab. Ada yang lintas madhab. Ya, sahabat Lampai Channel, bagaimana tanggapannya? Masya Allah, jelas sekali ya terkait dengan salaf. Jadi menjelaskan dari Ustadz Muhammadiyah ini, yang menjelaskan terkait dengan salaf itu adalah satu keadilan di dalam menjelaskan hal seperti begitu, tanpa ada tendensi tertentu ya. Jika sekiranya memang seperti itu, bahwa yang menjadi bikinan Yahudi itu memang ya, museum di mana? Museum di Sulawesi Utara ya, di Minahasa atau Manado, seperti itu. Jadi kalau memang dakwah kalau bikinan Yahudi memang terstruktur, harus ada kantornya, harus ada cabangnya, harus ada pimpinan wilayahnya, ada pimpinannya, ada pimpinan daerahnya, ya akan terbagi-bagi. Tapi salaf kan tidak seperti begitu. Ya memang yang dia jelaskan itu memang benar. Kami merasakan bahwa tidak ada di salaf itu ada pimpinan, tidak ada. Coba cari di mana ya, tidak ada pimpinan. Hanya saja karena kebencian, disampaikan kebenaran, khurafat, kesyirikan, itu orang-orang benci seperti itu biasa seperti itu ya. Bagaimana tanggapannya antum sahabat Lampai Channel? Jadi kalau kita digelar-gelar ya biasa saja, anggap saja mereka anjing-anjing yang menggonggong seperti itu, biarkan saja kita, tidak usah gubris orang-orang yang seperti begitu. Hai kita bagaimana tanggapannya antum? Kita diskusi di kolom komentar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين